Baik, penyebab kenapa hutang kita tak kunjung lunas ya, berkepanjangan. Di awal video Abah disclaimer dulu bahwasanya ini pengalaman pribadi Abah, ingin Abah share untuk kalian, bukan niat Abah ini mau menggurui atau mau lebih pintar dari kalian yang menyimak atau menonton video ini. Ya, Abah ingin berbagi pengalaman pribadi. Kalau kiranya masuk ke dalam hati kalian, cocok, silahkan diikuti. Kalau enggak pun ya anggaplah ini sharing pengalaman untuk menambah ilmu untuk kita semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Anak-anakku semua dimanapun kalian berada, salah satu pengalaman Abah kenapa Abah dulu berkepanjangan hutang sampai terasa itu sudah gak mampu lagi lah untuk membayar. Bahkan aset-aset pun dijual, ya separuhnya gak bisa nutupi. Yang pertama itu nafsu. Abah kalah dengan hawa nafsu, ingin begini, ingin begitu, ingin begini, ingin begitu, tapi modalnya bukan hasil dari nabung, malah terus berhutang dan terus berhutang. Di dalam pikiran pada waktu itu, ya kalau nggak berhutang mau dari mana? Kalau nunggu nabung kapan terkumpulnya uang? Jadi nggak bakalan punya usaha, nggak bakalan maju dan lain sebagainya. Itu di pikiran Abah dulu. Ternyata pemikiran seperti itu mungkin karena Abah ini sangat bodoh dengan ilmu dan pengalaman, akhirnya Abah jatuh berkepanjangan dalam lilitan hutang. Beda mungkin kalau kalian mampu atau hebat di dalam pengelolaan manajemen keuangannya, mungkin tidak akan terjadi seperti ini. Karena Abah mungkin modal nekat, tidak punya ilmu. Kemudian yang kedua, penyebabnya di saat jatuh itu putus asa, mengeluh, meratap, ya. Dan dia tidak mau bangkit, istilahnya tidak ada gairah untuk bangkit. Itu juga menjadi penyebab utama hutang tak kunjung lunas. Jadi tidak mau ikhtiar baik lahir maupun batin. Pokoknya meratap saja sudah. Pokoknya tidak mampu aja sudah di pikiran. Nyerah aja sudah gitu di pikiran. Kemudian yang ketiga, itu menurut pengalaman Abah adalah ketika sudah jatuh di dalam hutang itu, mencoba untuk bangkit, mencoba untuk mulai kembali. Nah, setelah diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, setelah diberikan keajaiban sedikit demi sedikit, nah itu mental untuk membayarnya tidak ada. Jadi tadinya bangkrut, tidak punya uang sama sekali, kemudian mulai ikhtiar lahir, mulai bermunajat, bersolawat, wirid, riyadhah, kemudian dapat kemudahan, dapat keajaiban. Ini lalu bukan lupa dengan niat awal, lalu mengabaikan dengan misi kita ingin melunasi hutang, lalu ketakutan yang ada, kekhawatiran yang ada. Wah, ini kalau dibayarkan ke hutang, tidak pegang modal lagi, tidak pegang uang lagi. Nah, ini penyebabnya yang
kita nggak kunjung-kunjung lunas hutangnya. Nggak kunjung-kunjung lunas hutangnya. Makanya setelah berkepanjangan Abah lalu berkomitmen setiap dapat rezeki 90% Abah langsung bayarkan ke hutang, langsung cicilkan ke hutang. 10%-nya Abah untuk bertahan hidup, untuk biaya hidup, makan dan sebagainya. Dan alhamdulillah bisa terselesaikan. Nah ini penyebab yang jadi awalnya nggak punya uang, pengen punya uang untuk bayar hutang. Nah setelah dikasih kemudahan oleh Allah, sedikit demi sedikit, lalu bukan mau melunasi hutang, lalu ketakutan, kekhawatiran yang datang. Khawatir, wah ini kalau dibayarin apa ini, untuk modal nggak ada lagi. Jangan bayar dulu lah, kita putar lagi aja lah, kita bikin modal lagi lah. Yang ada apa? Yang ada hutang lama tidak lunas, menimbulkan hutang-hutang yang baru. Itu yang Abah rasakan. Yang Abah rasakan. Nah, kemudian yang terakhir adalah berkomitmen terus semaksimal sekuat tenaga kita untuk bisa menghasilkan uang lewat dagang, lewat pertanian, lewat apapun itu, sekuat tenaga. Walaupun mungkin secara akal tidak mungkin kita bisa menyelesaikan hutang dari hasil pekerjaan kita, tapi tetap terus berikhtiar. Kemudian jangan lupa perbanyak sholawat kepada baginda Rasul Habibana Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu jadi lahirnya jalan, batinnya jalan, insya Allah. Yang jelas tadi faktor yang paling membuat kita berkepanjangan gak lunas utang itu ketika sudah diberikan keajaiban, kemudahan mendapatkan uang oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu bukan ingin melunasi hutangnya sesuai niat awal kita meminta, sesuai niat awal kita memohon kepada Allah ingin lunas terbebas dari hutang. Setelah dapat keajaiban, apa yang terjadi? Lalu ketakutan, kekhawatiran datang di dalam hati. Takutnya kalau dibayarkan ke hutang, khawatir nggak pegang uang lagi, khawatir nggak punya modal lagi. Akhirnya tidak dibayarkan ke hutangnya, akhirnya dibuat modal lagi katanya, diputar lagi katanya. Biasanya terjadi suatu kehancuran yang kedua. Nah, sampai kapan hidup kita akan hancur lebur terus seperti ini? Bangkit hancur lebur, bangkit hancur lebur. Sampai kapan kita akan menikmati hidup ini dengan kebahagiaan, dengan apa yang kita impikan? Makanya ini sangat penting sekali anak-anakku semua, ya. Mudah-mudahan bermanfaat video pendek ini, video singkat ini bermanfaat untuk kita semua yang menyimak dan menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam istiqomah tanpa batas.